Kasih Tuhan Yesus sungguh besar, Dia berikan hidupnya tanggung derita, agar aku menjadi anaknya, yang telah ditebus dari kuasa dosa. Haleluya, 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 puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah berkorban agar ku hidup selama-lamanya. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Pernah tidak ada yang bertanya, kenapa ya setiap hari Minggu saya harus ikut sekolah Minggu? Apakah Tuhan Yesus kenal sama saya? Pernah tidak ada yang berpikir seperti itu? Nah, adik-adik, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang sama adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus sayang sama kakak. Tuhan Yesus sayang kita semua. Nah, melalui sekolah minggu, kita dapat lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan Yesus melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan. Nah, adik-adik, saat ini kita bersyukur karena kita kembali lagi melaksanakan sekolah minggu online. Mari adik-adik, kakak mengajak kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Kita nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan menolong kami untuk kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami di rumah kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk beribadah dengan baik, dan biarlah yang kami lakukan boleh membuat hati Tuhan senang. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, saat ini kakak sudah memegang Alkitab. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab yang adalah kebenaran yang akan disampaikan oleh Kak Yuli. Adik-adik silakan siapkan Alkitabnya, dan ketika dengar cerita firman Tuhan, duduk yang manis, duduk yang tenang ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi terlebih dahulu lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Lagu ini memiliki gerakan ya. Kita pelajari sama-sama gerakannya ya. Tangannya ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, tangan di pinggang, dan bukit-bukit pun bergoyang. Ya, gampang kan? Nah, namun diulang lagi, kasih setiamu tak akan beranjak dariku ya. Jadi gerakannya mudah ya. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Lukas 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama itu boleh mengambil bagian dalam hidup kami, dalam hidup kita semua, sehingga kita hidup menjadi anak yang baik, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena segala kebaikan Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau sertai kami, berkati kami semua, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama, kami semua boleh mengerti dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
buat Kakak Yuli yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, sehingga apapun yang akan kami sampaikan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Lukas 22 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Nah, adik-adik, mari kita simak video berikut. Video ini berisikan tentang firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 23. Adik-adik simak dengan baik ya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua orang tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Mereka begitu membenci Yesus sehingga memutuskan untuk membunuhnya. Mereka memberi 30 keping perak kepada Yudas, salah satu murid Yesus, agar ia menyerahkan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Sementara mereka makan, Yesus berkata dengan sedih, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dengan terkejut, semua menjawab, "Bukan aku, Tuhan." "Benar," kata Yesus. "Salah satu dari kalian di sini akan mengkhianati aku." Yudas berkata, "Bukan aku ya Tuhan." "Engkau tahu, kau orangnya," jawab Yesus. "Pergilah, lakukan segera." Yudas pun pergi. Yesus mengambil roti dan bersyukur kepada Tuhan. Ia memecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ingatlah aku setiap kali kalian makan ini. Inilah tubuhku, kuberikan kepadamu." Lalu Yesus mengambil cawan dan bersyukur pada Tuhan. "Mari, tiap orang minum dari cawan ini," katanya. "Inilah darahku, dicurahkan agar dosa-dosa dapat diampuni." Ya adik-adik yang sama dikasih Tuhan, adakah yang tahu
mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, benar ya adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia. Karena kita semua begitu berdosa, apapun yang kita lakukan tidak akan mampu untuk menghapus dosa-dosa kita itu. Nah, oleh karena itu adik-adik, Tuhan Yesus karena Dia sangat mengasihi kita, Ia turun ke dunia ini dan menjelma menjadi manusia agar Tuhan Yesus dapat menanggung semua dosa-dosa kita. Ya, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pada waktu peristiwa perjamuan malam, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya akan melakukan perjamuan malam bersama, ya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menyuruh Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mempersiapkan perjamuan malam bagi mereka, ya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dan para murid-muridnya mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan makan malam bersama, ya. Nah, perjamuan malam itu juga untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus. Sebab kematian Tuhan Yesus semakin dekat. Nah, perjamuan malam ini juga merupakan perjamuan terakhir bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yang pada akhirnya setelah Tuhan Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah, adik-adik, perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya ini bertepatan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Hari Raya Paskah. Nah, pada hari raya ini selama 7 hari orang Yahudi harus makan roti yang tidak beragi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Nah, ini adalah sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani dari perbudakan di tanah Mesir, ya. Nah, dalam Perjanjian Lama, kalau kita baca, pada saat itu orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Nah, hari Paskah ini untuk memperingati pembebasan orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir, ya. Nah, tapi sekarang hari Paskah kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, pada hari raya Roti Tidak Beragi ini, pada hari yang pertama Tuhan Yesus menyuruh muridnya, yaitu Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, pergi untuk mempersiapkan perjamuan bagi mereka. Nah, murid-muridnya lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, di manakah tempat mereka akan mempersiapkan untuk mereka perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan agar bila Bapak Petrus dan Bapak Yohanes telah masuk ke dalam kota dan melihat seorang yang memikul kendi, mereka harus mengikuti orang tersebut, sebab orang tersebutlah yang akan memberitahukan dan mengantar mereka ke tempat di mana mereka akan mengadakan perjamuan tersebut. Nah, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes mengikuti seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saat mereka bertanya kepada Tuhan pemilik rumah, sang pemilik rumah juga memberitahukan kepada mereka ruangan mana yang akan mereka pakai untuk mereka perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Jadi ternyata Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya, ya, untuk perjamuan makan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kalau orang Kristen pada saat ini mengadakan perjamuan kudus di gereja,
kita juga mengingat akan tindakan yang dahulu Tuhan Yesus lakukan bersama para muridnya di perjamuan malam terakhir itu. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan dengan murid-muridnya, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat, kemudian memecah-mecahkannya, dan setelah itu membagikan kepada murid-muridnya, dan murid-murid tersebut memakan roti tersebut. Nah, roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk kita semua. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan meminta para murid-muridnya juga untuk meminum dari cawan itu. Nah, adik-adik, anggur yang mereka minum ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, kalau pada saat ini kita melakukan perjamuan kudus, khususnya untuk orang yang sudah dewasa ya, hal ini dilakukan untuk mengingat pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus bagi keselamatan dunia ini. Jadi adik-adik, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Berkorban, disalibkan untuk keselamatan kita semua. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan setia datang dan berseru kepadanya dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ya, demikian adik-adik cerita pada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita apa saja ya? Tuhan sudah berikan kita keluarga, ya. Tuhan memberikan kita teman-teman. Tuhan menolong kita dalam belajar dan banyak lagi. Oleh karena itu, saat ini mari kita memberikan persembahan kita sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Nah, adik-adik yang sama dikasih Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendukung dan berdoa buat teman-teman kita, buat orang tua kita, buat bangsa dan negara kita, serta persembahan syukur yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Bapa di surga buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini senantiasa kami ingat dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih buat kakak pengasuh yang sudah boleh memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga buat teman-teman kami
Kalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan buat pendidikan kami. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati kami. Berikan kami kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Walaupun saat ini kami semua masih belajar secara online rumah kami masing-masing. Biarlah melalui pembelajaran model seperti ini Tuhan, kami juga tetap bisa pintar dan cerdas. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat orang tua kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkatinya. Berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan berikan juga hikmat dalam mereka mendidik dan mengajar kami. Sehingga mereka boleh mendidik dan mengajar kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Tuhan. Kiranya kami tetap boleh hidup, saling mengasihi, kami hidup damai di dalamnya. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini di muka bumi ini masih melanda virus corona. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus mau menghalau virus ini dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kami semua dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami dapat bergereja bersama-sama dengan teman-teman kami seiman, dan kami juga dapat bersekolah kembali seperti dulu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat dokter dan para medis lainnya Tuhan, yang saat ini sedang berusaha untuk mengobati orang-orang yang terkena virus corona ini. Tuhan senantiasa menjaga mereka, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga mereka juga tetap sehat dan kuat dalam mereka menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami yang senantiasa mengajar kami untuk dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga memberkatinya dalam pekerjaannya dan dalam pelayanannya. Dan Tuhan senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ibu Pendeta dan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami, sempurnakan doa kami ini yang kami bawa dalam nama anak Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menghafal ayat hafalan terlebih dahulu. Ya, ayat hafalannya terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3c. 1 Korintus 15 ayat 3c, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3c, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Nah, baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita semua berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Jadi kita tidak perlu takut lagi karena Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku.
satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari permulaan sampai selesainya. Dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kami semua saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya, puji Dia. Haleluya, 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 sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kau telah